Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi Project Manajemen Teknologi Informasi ya. Sekaligus nanti ada penjelasan tentang eh, bagaimana kita mengerjakan capstone project ya. Karena memang ini mata kuliah yang harus ada capstone project-nya. Meskipun di mata kuliah yang beberapa mata kuliah yang saya ampu itu sudah ada latihan ya, belum capstone project sih, baru latihan seperti contohnya mikroprosesor dan mikrokontroler ya, itu tugas sebelum UAS-nya saya buat dalam bentuk format project ya. Nah, tetapi yang gongnya itu ya yang mata kuliah ini gitu ya, yang menurut kurikulum Teknologi Informasi Unsada, maka di mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi itu harus ada produk yang harus dibuat gitu. Nah, mungkin dari sini Anda pernah ngikut kuliah saya yang di mata kuliah mikroprosesor mikrocontroller. Waktu itu saya minta juga untuk membuat project ya menggunakan Arduino dengan studi kasus yang ya sederhana lah. Ada yang bikin eh, palang parkir, ada yang bikin apa itu penyiram otomatis tanaman dan sebagainya. Nah, itu sebagai latihan. Ya, meskipun itu di mata kuliah mikro itu tidak wajib sebagai capstone project. Nah, tapi di mata kuliah manajemen teknologi informasi ini, mata kuliahnya wajib ada projectnya. Jadi kalau di kampus yang lain ya, misalnya ITB atau mungkin Telkom, Universitas Telkom itu istilahnya adalah tugas besar. Tapi kalau di kita namanya adalah capstone project. Hmm. Nah, panduannya sudah ada, kemudian tool-toolnya juga sudah kami siapkan, sehingga nanti Anda tinggal mengisi. Baik, sebelumnya kita masuk ke materi dulu ya, untuk melengkapi pemahaman Anda mengenai eh, capstone project tersebut. Materi hari ini adalah mengenai quality management ya. Ini juga di bagian PMBOK pun juga ada terkait dengan project quality management. Kalau kemarin Anda sudah mempelajari ada scope management, kemudian ada cost management ya, kemudian ada project charter dan sebagainya, maka sekarang kita membahas sedikit mengenai project quality management. Ya, ini mirip ya eh, yang pernah saya berikan di mata kuliah Monosukuri, tetapi sebetulnya konteks ini juga nggak ini apa, nggak hanya untuk Monosukuri juga gitu ya, dan tidak hanya untuk project yang non IT, tapi di segala project pun juga, terutama di manufaktur pun ini juga digunakan gitu. Ya, kenapa kita harus eh, belajar tentang quality? Ya, supaya kita bisa membuat ya atau menentukan suatu project agar project tersebut eh, memiliki kualitas tertentu gitu ya. Nah, apa itu manajemen proyek? Manajemen proyek kualitas atau quality project management ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya. Proses untuk memastikan bahwa proyek memenuhi kebutuhan dan harapan yang mendasari pelaksanaannya. Jadi supaya proyeknya itu sesuai dengan tujuan gitu ya. Nah, kalau tujuan sesuai tujuan kan tentu harus ininya apa itu eh, rentetannya itu banyak ya. Ada yang manajemen SDM, ada yang manajemen biaya, ada yang manajemen penjadwalan, kemudian ada scope manajemen dan sebagainya. Nah, ini gunanya quality management itu untuk mengevaluasi masing-masing tahapan tersebut gitu. Dan menurut ISO, kualitas berkaitan dengan sejauh mana karakteristik
suatu produk atau proses memenuhi kebutuhan yang dinyatakan maupun yang tersirat. Nah, supaya bisa memenuhi standarnya maka harus terukur gitu ya. Seperti halnya misalnya Anda kuliah yang yang disebut Anda bisa mengikuti pelajaran perkuliahan itu kalau IP Anda lebih dari 2,7. Nah, itu namanya standar ya. Artinya standar itu ada ukurannya gitu ya. Berarti kalau di bawah 2,7 nggak bisa ngikutin dong, Pak. Nah, ya nyatanya seperti itu gitu ya. Kalau di IP di bawah 2,7 biasanya pada umumnya nilainya rata-rata adalah C, B, C dan B ya. Nah, tapi kalau yang IP-nya 3 rata-rata nilainya A, B, C dikit gitu ya. Nah, itu artinya dia bisa mengikuti eh, mata pelajaran. Nah, itulah gunanya standarisasi atau standar atau batas kualitas gitu ya. Nah, kalau misalnya kualitasnya belum memenuhi syarat, ya harus diulang. Atau kalau paling buruk ya kualitasnya diturunkan. Tapi ini kan jarang banget ya, jarang terjadi. Gitu. Tapi yang pasti adalah diulang untuk mencapai kualitas tersebut gitu. Karena standar itu pun dibuat untuk menjaga kualitas. Nah, tujuan utama adalah memastikan kepuasan pemangku, kepentingan stakeholder, tidak hanya memenuhi spesifikasi teknis ya yang terkait dengan proyek, tapi juga pemahaman akan harapan yang tidak tertulis. Banyak proyek gagal hanya fokus pada dokumen resmi tanpa memahami persepsi kualitas dari sudut pandang pelanggan. Bikin meja, yang disebut meja adalah kakinya 4, ada bidang datarnya. Mudah itu, betul ya, secara teknis betul. Tapi ternyata pelanggan ingin sesuatu yang tidak hanya itu misalnya. Misalnya ketinggiannya tertentu, mengikuti tingginya si pelanggan misalnya. Kebetulan pelanggannya di luar manusia normal misalnya ya, orangnya kecil misalnya. Nah, maka mejanya pinginnya harus dibuat yang lebih kecil, menyesuaikan dengan si pelanggan tadi. Begitu juga kalau pelanggannya misalnya tinggi, nggak umum, tinggi 2 meter misalnya tingginya 2 meter. Maka kalau pakai meja biasa kan eh, terlalu pendek ya. Maka dia harus disesuaikan. Begitu. Nah, itu harus diperhatikan. Terdiri 3 proses utama, perencanaan kualitas, pengelolaan kualitas, dan pengendalian kualitas. Yang disebut perencanaan kualitas adalah menentukan dan memenuhi standar dan kebutuhan kualitas dalam proyek. T ini bisa mencakup perencanaan pertumbuhan sistem, waktu respon yang wajar, dan konsistensi data. Nah, kalau dalam dunia telekomunikasi itu yang dulu saya pernah belajar ya, karena dulu dari jurusan elektro, ada istilah QS, Quality of Service. Nah, QS. Jadi yang disebut QS bagus itu ketika saya ngomong sekian milidetik atau sekian waktu tertentu harus sudah sampai sana gitu ya. Delay-nya itu tidak boleh lebih dari sekian sekian sekian. Nah, itu namanya QS, Quality of Service ya, tidak gitu ya. Jadi harus ada standarnya. Atau misalnya eh, mengakses suatu file, nah, maka nggak boleh terlalu lambat misalnya ya. Nah, supaya nggak lambat, servernya mungkin dibuat sedemikian rupa agar si pengguna itu bisa mengakses data dengan cepat, misal seperti itu ya. Kemudian pengelolaan kualitas, managing quality, menerjemahkan rencana kualitas ke dalam aktivitas yang dapat dieksekusi sesuai kebijakan organisasi. Nah, di sini ada pengendalian kualitas, controlling quality ya, memantau hasil proyek untuk memastikan kesesuaian dengan harapan pelanggan. Proses ini melibatkan teknik seperti diagram Pareto, kontrol kualitas, dan sampling statistik. Output utama adalah pengukuran kontrol kualitas, deliverable yang telah diverifikasi, dan informasi kinerja dan permintaan perubahan. Jadi ketiga proses ini saling melengkapi ya. Nah, ini saling melengkapi. Tidak bisa berdiri sendiri-sendiri ya.
Nah, ini kalau dari aspek PMBOK-nya ini ya, dari buku Sig Edition Project Management Institute, ada Plan Quality Management ya, yang terdiri dari ini yang di bawah Anda bisa baca sendiri nanti ya. Project Charter, Project Management Plan, dokumen-dokumen ya. Kemudian eh, tool tekniknya, nah yang kemarin kita pernah bahas ya, expert judgment, apa ini, verifikasi atau pre atau pengecekan dari yang ahli ya, data gathering misalnya pengumpulan data, data dianalisis, kemudian dan seterusnya sampai output. Kemudian ada manage quality, inputnya seperti ini, turun, input toolnya seperti ini dan turun ya seperti itu. Gitu ya. Jadi saking pentingnya aspek kualitas ini ya, quality control ini sampai dimasukkan dalam bagian ini PMBOK, Project Management Book of Knowledge. Ya, ini istilahnya standarisasi buku untuk para PIMPRO ya, nah, pemimpin project atau orang-orang yang mengerjakan project gitu. Nah, nanti di capstone-nya juga Anda harus memasukkan aspek-aspek yang ada di dalam sini ya, seperti work check, apa ini, project charter, WBS ya, kemudian time schedule, kemudian siapa mengerjakan apa, itu artinya dari aspek eh, HRD ya, dari aspek Human Resource Development Management ya, maka itu siapa yang bikin siapa gitu ya, apa siapa yang bikin modul apa seperti itu. Perencanaan manajemen kualitas ini atau planning quality management mencegah cacat, bukan hanya mendeteksi. Kalau bisa dicegah cacatnya. Kalau eh, kalau terdeteksi cacat, berarti kan cacatnya sudah kejadian ya. Cacat itu maksudnya defek ya, defek kalau bahasa Inggrisnya adalah defek. Defek. Dan di proyek-proyek IT pun juga banyak yang namanya defek. Anda kalau mau cari artikelnya banyak banget ya. Software engineering defect, defect misalnya atau kecacatan dalam project eh, software developer gitu. Banyak. Oleh karena itu harus aspek planning quality ini harus diperhatikan. Nah, di sini tiga hal ini mencakup eh, tool ya, kemudian mencakup man ya, mencakup proses juga. Man apa ini human ini ya, aspek manusianya. Kemudian ini aspek toolnya ya, kemudian aspek planningnya di sini. Nah, ini salah satu teknik penting adalah design of experiment. Nah, membantu mengidentifikasi variabel paling berpengaruh terhadap hasil. Contohnya proyek TI itu bisa digunakan untuk menguji kombinasi material atau sumber daya yang memberikan hasil terbaik dengan biaya efisien. Ya kalau misalnya eh, jangan dikata proyek TI ini juga nggak perlu apa ini bahan-bahan mentah-mentah gitu ya, bahan-bahan yang tampak gitu ya. Kalau kita yang terbiasa di bidang IT kan kadang, oh ini cuma bikin software gitu ya. Nah jangan lupa di dalam delivery software kita kan juga ada infrastruktur. Infrastruktur berarti Anda harus menentukan spesifikasi servernya. Kemudian delivery datanya bagaimana? Lewat kabel kah? Lewat fiber optik? Atau lewat radio transmisi ya? Kalau lewat radio transmisi misalnya, maka harus dipelajari juga ini spesifikasi radio transmisinya, mau milih yang mana gitu ya. Frekuensi berapa. Begitu juga FO, begitu juga kabel ya, yang spesifik kabel yang bagus seperti apa ya, seperti itu. Jadi ini aspek material pun juga harus perlu dipertimbangkan. Nah, di situ salah satu fokus dari teknologi informasi adalah penyediaan infrastruktur. Beberapa aspek ruang lingkup proyek TI yang mempengaruhi kualitas meliputi functionality, fitur output, sistem performance, reliability, dan maintainability. Fungsi, jadi berfungsi, ya hasil proyeknya berfungsi.
fiturnya memenuhi harapan pengguna, output sistem atau report ya, report-reportnya sesuai dengan keinginan, kemudian unjuk kerja bagus, nggak lelet misalnya, nggak lambat, atau misalnya eh, handal ya, reliable, reliable itu ketika ada data minta banyak, dia masih handal ya, masih bisa melayani, misal seperti itu. Nggak mudah crash ya. Seperti itu. Kemudian kemudahan pemeliharaan ya, atau bahkan kemudahan penggunaan. Sehingga kalau penggunaannya mudah, fitur-fiturnya cukup sederhana tapi memenuhi ekspektasi, maka trainingnya juga menjadi lebih mudah gitu. Nah, ini contoh ya ilustrasinya ada bad UX dan good UX gitu ya. Ini lebih simple ya. Ini banyak rame gitu ya. Yang ini rame, yang ini eh, simple. Kemudian managing quality. Proses ini memastikan bahwa produk dan layanan proyek benar-benar memenuhi standar kualitas yang direncanakan. Mencakup kegiatan quality assurance ya. Kemudian ada planning manajemen kualitas, dokumen proyek dan aset proyek organisasi. Toolnya adalah design of experiment ya, kemudian benchmarking membandingkan praktek atau karakteristik produk dengan produk lain. Misalnya best practice atau mungkin meniru project sejenis yang sudah digunakan secara baik misalnya ya. Nah, gitu. Benchmarking artinya pembanding ya. Benchmarking ini cari pembanding atau membandingkan gitu. Identify, collect and analyze ya, implementasi dan evaluasi. Nah, ini step tahapan-tahapan benchmarking, fokusnya apa, kemudian cari partnernya, memperoleh informasi, dianalisis, kemudian target unjuk kerjanya bagaimana, terus kita mau bikin yang sejenis, yang tentunya yang lebih bagus ya, diimplementasikan dan dimonitor, kalau perlu dievaluasi, digunakan ya, digunakan, kemudian kalau ada evaluasi ya diperbaiki. Ya, seperti itu. Oke, ini saya lewati aja ya, nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, tool untuk controlling quality diantaranya adalah ada 7 yang terkenal ya, yang biasa disebut seven basic tool of quality. Ada Fishbone, ada control chart, check sheet scatter, histogram Pareto, dan flowchart. Nah, ini tentu kalau dulu pernah ikut mata kuliah monosukuri saya sempat eh, memberikan materi ini juga ya. Ini saya kecilin dulu ya. Nah, ini Pak Kaori Ishikawa ini guru manajemen kualitas total quality maksudnya ya, total quality. Yang pertama, dia mengembangkan banyak tool-tool yang terkait dengan quality control. Jadi harus ada identifikasi dan dianalisis ya. Diidentifikasi itu eh, dalam bentuk tabel data, kemudian dalam bentuk Pareto, kalau analisis ya histogram ini toolnya ya. Histogram itu untuk analisis, scatter, diagram, kontrol ya. Nah ini untuk memadukan itu maka bisa diketahui cause and effect atau sebab akibatnya ya, atau tren analisisnya. Nah contohnya yang pertama adalah check sheet. Nah check sheet ini untuk ngecek gitu ya. Tentu ini kita dulu masih ingat waktu sekolah SD atau SMP mungkin kalau disuruh Bapak Ibu guru misalnya mau kemah, besok kemah ya, persami misalnya ya. Yang dibawa ini list-listnya banyak gitu ya. Kemudian sampai rumah Anda menyiapkan, kemudian dicek kan baju pramuka centang, sepatu hitam centang, tongkat
pramuka centang, kemudian obat-obatan centang dan sebagainya. Nah, itu namanya check sheet ya. Keuntungannya mudah ya, mudah diterapkan. Nah, ini banyak penggunaannya tuh banyak banget di segala aspek bisa digunakan. Contoh yang lain ini digunakan untuk menghitung ya. Misalnya untuk pemilu misalnya ya, pemilihan sesuatu di sini kotor satu ini kan dirti ya. Satu klik klik dan seterusnya. Sehingga dari sini kelihatan setelah dianalisis setelah dianalisis ini kelihatan trennya, tren analisis. Oh, ternyata ini yang broken stitching yang paling banyak. Yang kedua ini. Nah, kemudian baru yang lain atau yang ini ya, wrinkle ini yang paling banyak. Seperti itu. Nah, ada lagi check sheet yang modelnya seperti ini sudah membentuk suatu pola tertentu atau target projectnya istilahnya ya. Ini dalam hal ini konveksi gitu ya. Yang di sini tuh hal-hal yang tidak boleh salah. Nah, ini sebagai alat kerja untuk alat pengecekan. Nah, kalau yang ada yang salah misalnya sobek, salah jahit dan sebagainya tinggal dicentang aja. Centang, 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 centang gitu ya. Atau dicentang silang misalnya ya. Seperti itu. Untuk mendeteksi ini, defect location check sheet. Defect itu kecacatan, cacat produk gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada tool lagi yang histogram. Nah, tool histogram ini berguna untuk menggambarkan distribusi frekuensi nilai, persebaran frekuensi atau banyaknya suatu nilai di ring tertentu. Nah, ini kalau di dalam statistik kan biasa disebut statistik deskriptif ya. Jadi menggambarkan data dengan histogram. Ya, tentu kalau lebih diperluas lagi ada rata-ratanya, mean, median, modus, dan sebagainya. Tapi dari histogram aja kita sudah tahu nih bahwa, oh ternyata yang paling tinggi ini misalnya ya. Atau misalnya yang ini yang paling tinggi. Atau di sini yang paling rendah. Jadi secara visual itu cepat diperoleh informasinya gitu. Nah, kalau dalam dunia bisnis atau dunia proyek kan kecepatan pengambilan keputusan itu sangat krusial. Karena eh, semakin cepat keputusan diambil, maka pekerjaan semakin bisa lebih cepat dilaksanakan gitu. Bahkan ada istilah lebih baik keputusan yang salah daripada tidak ada keputusan. Nah, ada pepatah yang bilang seperti itu. Kemudian ada juga Pareto analysis ya, bermanfaat untuk menentukan dan mengidentifikasi prioritas permasalahan yang akan diselesaikan. Jadi Pareto analisis itu biasanya rule-nya adalah 80-20. 80% yang mempengaruhi 20 atau 20% yang mempengaruhi 80 atau 20% yang yang menghasilkan 80. Nah, contohnya gini, dalam suatu perusahaan biasanya hanya 20% karyawan yang sangat signifikan memberikan suatu keuntungan kepada perusahaan. Contohnya mudahnya seperti itu. Di kelas misalnya, di kelas yang sekumpulan kelas mata kuliah misalnya, yang serius ngikuti kuliah itu biasanya hanya 20%. Nah, itu misal ya, ini saja permisalan aja. Tapi kalau di Unsada semua kan serius gitu ya. Prinsip Pareto dikembangkan oleh Juran pada tahun 1950 ya. Ini untuk mengetahui eh, jadi banyak kesalahan yang terjadi, kemudian kesalahan itu diukur. Ternyata setelah penelitian oleh Pak Juran ini kesalahan yang eh, 80% itu ternyata bisa diselesaikan hanya dari memperbaiki yang 20% gitu ya. Gitu sehingga mem- eh, memperbaiki yang kecil implikasinya gede gitu ya. Gampangnya seperti itu. Nah, ini grafiknya dibuat seperti ini ya. Oke, nah, lanjut ya. Kemudian ada juga fishbone diagram. Nah, fishbone tulang ikan ya. Bone ini kan tulang punggung ya, bone fish ikan, tulang ikan. Bentuknya seperti tulang ikan. Ini ditemukan oleh Pak
atau dibuat oleh pertama kali Pak Kaori Ishikawa, makanya disebut Ishikawa diagram. Di sini beliau memasukkan aspek-aspeknya. Ada biasanya disebut berapa ini? 5M plus berapa itu saya lupa. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini man ya. 5M plus environment. Personal itu man. Man, machine, method, material, measurement, environment, problem. Nah, ini gampang ya menghafalkannya ya. 5M plus lingkungan ya. Mesin. Oh, problem nih misalnya. Ini problem. Ada sebuah problem, kemudian dicek apakah terkait dengan materialnya, apakah terkait dengan metodenya, apakah terkait dengan mesin, atau orangnya misalnya, atau lingkungannya misalnya. Oh, lingkungannya panas banget sehingga orangnya ini kepanasan, kerja nggak fokus. Kerja nggak fokus, eh, menghasilkan suatu problem. Dicek materialnya, oh nggak ada masalah materialnya, ya udah kosong. Berarti memang orang dan lingkungan. Nah, misal seperti itu ya, analisisnya seperti itu. Nah, ini contohnya, nggak ada soldernya, tidak ada timahnya ya. Ini ditemukan eh, komponen elektronika, PCB-nya nggak ada soldernya. Dicek, diukur apakah ada yang salah diukur, cara ukur tidak distandarisasi. Nah, nggak ada SOP pengukuran, misalnya. Solder tebal, tipis, dianggap sama, pokoknya ada, berarti ada soldernya. Nah, ini berarti tidak ada SOP pengukuran. Nah, ini bisa disebut temuan kalau di dalam ilmu auditor ya. Temuan itu adalah potensi perbaikan. Maka ini harus diperbaiki. Atau misalnya lingkungan. Oh, lembab. Sehingga eh, timahnya nggak mudah nempel misal gitu ya. Atau mesin suku cadang tidak diganti tepat waktu atau soldernya rusak misalnya, kurang panas misalnya ya. Atau metodenya salah pasang dan sebagainya. Nah, kalau metodenya salah pasang, berarti man-nya kurang pelatihan, kurang teliti. Berarti kita tahu di sini harus di training. Materialnya berarti ini eh, bagian material harus membuat pengadaan yang bagus dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sehingga Fishbone ini bisa memberikan eh, tahapan solusi untuk menyelesaikan problem tadi. Oke, oke, ini saya lanjut aja ya. Nah, kemudian ada scatter diagram. Scatter ini untuk menggambarkan distribusi informasi dalam dua dimensi X dan Y ya. Scatter diagram. Nah, ini persebaran. Oh, berarti ada ke sini. Berarti ini positif ya. Korelasi positif, korelasi negatif. Yang ini random. Itu. Ya, secara visual kita cepat tahu bahwa oh, ini positif. Semakin ke kanan semakin tinggi. Yang ini negatif. Semakin ke kanan semakin turun. Yang ini no correlation karena nggak ada polanya gitu. Itu fungsi dari scatter diagram. Kalau flowchart untuk tahapan sesuatu ya, nah, Anda sebagai mahasiswa IT mah udah biasa dengan flowchart. Kemudian control chart. Nah, ini control chart ini sebagai eh, untuk membatasi suatu kinerja tertentu misalnya. Nah, batasnya ini nih. Kalau ada di atas ini berarti nggak boleh. Nah, atau di bawah sini ya nggak boleh juga gitu ya. Harusnya ini di biru lurus gitu ya. Cenderung lurus gitu. Nah, kalau udah ketemu kayak gini, oh berarti ini nggak stabil. Yang ini nggak stabil banget, kadang naik turun. Yang ini turun terus naik lagi seperti itu. Nah, ini namanya control chart. Kalau yang ini banyak dipakai di dunia ini. Yang yang kinerjanya berbasiskan time lapse ya, timeline ya, historis lah, berdasarkan historis. Ini bisa digunakan sebagai historis. Nah, ini contohnya ya, contoh yang lain ya, sampel. Sampel ini eh, UCL, upper control limit, lower control limit. Ya.
Oke, nah, kesimpulan. Ya, terima kasih. Baik, itu eh, materi dari ini. Kemudian materi tambahan selanjutnya yaitu saya mau memberikan arahan untuk ini, panduan capstone ya. Ini nggak banyak, cuma 3 slide. Nah, terlihat ya, kelihatan ya. eh Project Capstone tugas akhir mata kuliah manajemen teknologi informasi. Ini nanti nggak ada UAS-nya, UAS secara tertulis nggak ada. Gantinya ya ini ya. Kemudian tugas kelompok ya. Ini membuat software secara real melibatkan stakeholder tertentu. Bidangnya bebas. Anda mau bikin sistem informasi di masjid untuk keuangan masjid misalnya ya, atau misalnya mendeteksi kebutuhan barang di bengkel misalnya ya, seperti itu, bebas. Duh, kok udah selamat mengerjakan? Nah, ini dia. Nah, penyusunan Project Capstone mencakup, nah ini yang ada di dalam laporannya. Harus memenuhi hal-hal yang terkait yang sudah Anda pelajarin. Ada analisis SWOT, ada project charter, scope scheduling ya, jadwalnya, kemudian biayanya ya, seperti itu. Kemudian laporannya terdiri dari presentasi, kemudian makalah dan aplikasi yang harus dipresentasikan. Nah, ini contohnya di sini ya. Ini contoh dari yang tahun lalu. Ini desainnya pakai Figma ya. Kemudian eh, project charternya di sini. Kemudian di UI UX-nya hasilnya di sini ya. PPT-nya di sini, laporannya laporan akhirnya di sini gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti silakan dipelajarin. Nah, Anda bisa melihat di rekaman yang ada di sini. Ini Anda bisa lihat nanti biar ada gambaran gitu ya, seperti itu. Kemudian maksimal kelompoknya satu orang adalah 4 orang ya. 4 orang. Tak stop share dulu ya. Nah, stop share. Ini saya share dulu. Sudah saya sediakan eh, Excel untuk pembuatan ini. Yang saya taruh di Adlink tadi ya. Zoom-nya mana nih? 6 menit lagi. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Jadi silakan nanti kelompoknya eh, tuliskan di sini. Kelompok satu misalnya judulnya apa? Ini ada 4 orang misalnya ya. Dan 4 orang. Ini juga 4 orang. Mitranya siapa? Progres harian judulnya apa? Nah, kita lihat seperti ini. Ini ada yang bikin one stop printing solution rancang bangun website. Ini itu ya. Nah, ini nama kelompoknya ini ya. Oh maaf, satu kelompok 3 ya. Nah, di sini 3 soalnya. Tuh 2, 3. Mitranya ini ya. Kemudian ini eh, progres hariannya. Ini silahkan ya. Anda dengan format ini tanggal, kemudian mau ngapain ya. Ngapain aja di sini ya silahkan. Kemudian kalau sudah jadi ya tulis tambahkan di sini misalnya dokumentasi, laporan, PowerPoint, GitHub-nya ya, websitenya apa nanti kalau sudah selesai. Jelas ya yang di sini ya. Nah, nanti setelah ini saya minta email Anda supaya Anda untuk bisa mengakses secara editor di sini ya, biar bisa mengakses Excel ini ya. Tuh, top share-nya mana nih? Oh ya.
Baik, saya kira dari saya itu mungkin ada pertanyaan, silakan. Pak, mau tanya Pak, Ya, untuk ini proyeknya ada minimal kayak database gitu harus berapa nggak Pak? nggak ada, tapi harus ada ya. Minimal tabelnya sih nggak ada, tapi harus ada. Dan tentunya ya yang relevan lah ya. Kalau misalnya memang dibutuhkan data yang ada login, kemudian ada barang dan sebagainya kan nggak mungkin cuma dua tabel gitu kan ya, gitu. Jadi harus Anda sesuaikan lah dengan aplikasinya. Kalau untuk pakai project KP boleh nggak Pak? eh Kemarin sih saya tanya ke Pak Heri, sepertinya boleh, tapi nanti akan saya pastikan dulu ya. Nah, kalau sudah kan lumayan ya. Kalau misalnya boleh kan lumayan kan Anda sudah nggak perlu cari-cari, hanya laporannya yang lebih lebih mengarah kepada manajemen teknologi informasi gitu kan ya, gitu. Baik Pak, terima kasih Mm, Pak. ya, semoga boleh ya. Heeh. Jadi Anda nggak perlu cari lagi ini. Cuma ya itu laporannya harus dari sudut pandang mata kuliah manajemen TI gitu. Kalau KP kan sudah ada laporan KP kan sudah ada template-nya dari jurusan gitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, eh, silakan segera mengumpulkan teman-temannya ya yang mau Pak, saya dijadikan izin kelompok. Oh iya, bertanya. silakan. Itu kan untuk kelompok maksimal 3 orang ya. Berarti kalau Iya, saya 2 orang boleh kan ya Pak? iya, Baik Pak, terima kasih Pak. iya, Maaf Pak, izin bertanya. Berarti iya. kalau laporan KP bisa dipakai, nanti tinggal laporan buat presentasi dan lain-lainnya aja ya Pak yang disesuaikan. Ya, disesuaikan dengan mata kuliah ini ya, yang tadi saya bilang ya, ada Oke Pak. jadwalnya, ada ini dan sebagainya. Oke. Terima kasih Pak. Pak, izin Oke, bertanya untuk project capstone ini apakah ada tenggat waktunya, Pak? oh iya dong, ada dong. Sebelum UAS sudah harus presentasi. Oh, baik Pak. Terima kasih atas informasinya. Mm-mm, iya. Kalau pengalaman yang tahun lalu, eh, kebetulan waktu itu saya yang pertama kali ya, kelas saya yang saya ampu pertama kali yang ngadain capstone, yang Anda lihat lihat YouTube-nya yang di slide tadi, itu baru saya yang ngadain. Nah, waktu itu saya planning sebelum UAS ya, supaya nanti pas UAS udah nggak ada kerjaan lagi, Anda bisa fokus ke UAS. Dan nilai UAS-nya ya diambil dari capstone ini. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. iya, sama. Terima kasih Pak.